Bapak Ibu, ya. Buah kita itu harus tetap. Jangan kumat, jangan sebentar tobat, sebentar kumat. Tomat namanya Bapak Ibu. Kristen tomat, sebentar tobat, sebentar kumat. Sebentar rajin ibadah, sebentar tidak kelihatan. Sebentar rajin dalam konser, sebentar tidak kelihatan. Itu tobat namanya. Tomat, sebentar tobat, sebentar kumat. Nah, di tempat ini tidak ada, saya pastikan tidak ada. Di luar sana yang banyak itu. Karena di tempat ini sudah dididik dengan firman Tuhan. Nah, saya harapkan bagi kita semua, jadi tidak kebetulan Bapak Ibu ada di tempat ini supaya diterangi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi kita Bapak Ibu. Selain itu tidak ada. Oleh sebab itu kita lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Jadi saya sudah sampaikan tadi buah roh, ya. Jadi kalau kita sudah menjadi anak-anaknya Tuhan, kita harus berbuah. Terutama ibu-ibu yang ada di tempat ini, ya. Karena saya ibu-ibu Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu yang di tempat ini harus tertib. Tidak lagi seperti yang di luar sana, suka gosip, suka merumpi. Tidak. Baca Alkitab di rumah, ya. Ketika suami pergi kerja, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ketika suami bekerja di luar disertai dengan Tuhan. Bawa berkat berlimpah kepada di rumah, ya. Jadi saya harapkan kepada ibu-ibu di tempat ini supaya kita sebagai penopang suami, penopang keluarga, bukan perongkrong, ya. Penopang. Jadi kita topang keluarga kita supaya keluarga kita hidup sejahtera. Ya, supaya keluarga kita keluarga ini berkati Tuhan. Memang kalau bicara gampangnya, tetapi melakukannya yang susah. Saya sendiri pun masih susah Bapak Ibu. Tetapi kita mau belajar. Jadi kita semua ibu-ibu yang ada di tempat ini adalah penopang kepada keluarga, terutama kepada suami. Ya, karena zaman ini kita lihat ya berputar ya Bapak Ibu. Berputar ya. Saya kadang-kadang ketawa. Ada suami pun selingkuh, ada istri pun selingkuh. Itu sudah akhir zaman Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus hati-hati. Anak-anak Tuhan harus hati-hati. Perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada kita, supaya firman Tuhan itu yang menegur kita. Ketika kita berjalan, ada firman Tuhan di pikiran kita. Ketika kita pergi, ada firman Tuhan di pikiran kita, sehingga pikiran kita diterangi oleh firman Tuhan. Amin. Jadi ibu-ibu yang ada di tempat ini, mari saya harapkan. Tapi sorry ya, bukan hanya ibu-ibu aja Bapak Ibu, bapak-bapak juga. Kasih istrimu, kasih, semuanya kasih, ya. Jadi kalau kita lihat definisi ini kasih Bapak Ibu, kasih itu ialah sabar, murah hati, amin. Jadi suami harus sabar, bukan hanya suami sih, semuanya harus sabar, istri pun harus sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Itulah definisi kasih. Jadi kita masing-masing di tempat ini harus mempunyai kasih Bapak Ibu. Jadi saya harapkan yang sudah berkeluarga, jemaat GBI Kasih Karunia ini harus kompak-kompak. Istri sama suami harus kompak. Anak sama bapak sama orang tua harus kompak, ya. Sesama pun harus kompak. Sama-sama pemuda pun harus kompak. Sama-sama ibu-ibu pun harus kompak. Semua harus kompak. Itulah tandanya saudaraku kita punya karisma. Karena kita beribadah di karismatik Bapak Ibu. Jadi supaya kelihatan karisma kita, marilah kita murah hati, sabar, tidak sombong, tidak cemburu. Itu tadi kasih Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Amin. Ya, oleh sebab itu firman yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu, mari kita renungkan dan kita lakukan, ya, supaya hidup kita tetap menempel kepada Tuhan. Hidup kita tergantung kepada Tuhan. Jadi kalau sudah hidup kita bergantung kepada Tuhan, tentunya kita tidak malas-malasan lagi ibadah, tidak malas-malasan lagi baca firman, tidak seenaknya lagi berdoa. Yang kalau disuruh berpuasa, kita sama-sama berpuasa. Jadi hidup kita bergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus mempunyai buah. Karena ranting yang tidak berbuah tadi dipotong Bapak Ibu. Nah, sama dengan kita anak-anaknya Tuhan. Kalau kita tidak berbuah, pasti kita dipotong, lalu dibuang.
Lalu kita kering. Kalau sudah kering diapain? Dibakar. Nah, neraka Bapak Ibu. Kita sudah capek-capek setiap minggu datang ke sini, tahu-taunya kita kemana gitu. Ya, jadi saya percaya hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan biarlah menguatkan kita masing-masing. Amin. Semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun yang kita mau lakukan, bergantunglah sama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.